setiap hari kalau masal itu gini, setiap hari sebelum jam 7 siang ikan burayaknya itu kan bergerombol di pojok-pojokan kolam. Itu dipisahkan memakai serok yang seroknya itu kainnya halus. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Ikan moli merupakan ikan yang sangat banyak peminatnya di pasar Indonesia, sehingga menjadikan ikan moli ini ikan yang sangat menguntungkan untuk dibudidayakan. Namun kadang, cara mengembangbiakan ikan moli ini kurang dipahami. Nah, mari kita belajar mengembangbiakan ikan moli secara massal langsung dari ahlinya. Susah tidak sih budidaya ikan moli ini sahabat? Simak video ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya. Inilah dia tips sukses melakukan pemijahan ikan moli secara massal, versi dari Suksespedia. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Persiapan air. Setelah penyiapan kolam itu masukkan air, diisi air kolamnya, itu diendapkan kurang lebih 3-5 hari agar ikan ketika dimasukkan di kolam pemijahan itu ikannya tidak stres. Jadi airnya pH, suhu itu sudah normal. Seperti itu. Kita juga harus menjaga air di dalam kolam pemijahan loh sahabat. Yang paling penting, suhu, pH, dan kebersihan air harus selalu terjaga. Ganti air dalam kolam secara berkala agar air tetap terjaga kebersihannya. Salah satu hal yang harus kita waspadai adalah kondisi air. Kondisi air yang buruk adalah penyebab utama kematian ikan di kolam. Entah itu akumulasi racun dalam jumlah besar atau perubahan parameter air. Kualitas air yang buruk berkorelasi dengan penyakit dan kematian pada ikan moli. Tingkat oksigen yang rendah di dalam air dengan suhu di luar kisaran yang dapat ditolerir moli, dan air keran yang tidak diobati atau diendapkan, yang dipakai saat penggantian air kolam. Semuanya dapat menyebabkan masalah di kolammu. Jadi sebelum beternak ikan moli, perhatikan dulu kondisi airnya. Penebaran induk ikan moli. Untuk perbandingan ikan indukan golden black itu gini, 3:1, 3 betina dan 1 pejantan. Jadi atau bahkan bisa 5:1.
5 betina 1 pejantan. Kalau terlalu banyak betina itu juga tidak bagus, karena apa? Nanti kalau ada burayak yang lahir itu dimakan oleh pejantan. Biasanya kebanyakan yang kanibal itu si pejantan, seperti itu. Kalau mau mengembangbiakan ikan moli, kita harus memilih indukan moli betina yang berumur 4-5 bulan yang siap untuk dipicahkan. Dan untuk indukan moli jantan, pilih dengan kualitas baik. Ciri indukan yang bagus adalah yang sehat, gerakannya terlihat gesit dan nafsu makannya baik. Kemudian calon indukan harus memiliki warna yang cerah, karena warna anakan akan mirip dengan warna indukannya. Supaya ikan moli cepat hamil dan beranak, kita bisa menebar 3 ikan betina dan 1 jantan supaya kualitasnya baik. Atau bisa juga dengan cara perkawinan massal. Yang penting perbandingan jumlahnya harus tetap 3:1. 3 betina dan 1 jantan, jadi bisa 15 betina 3 jantan. Atau 30 betina 10 jantan. Ikan jantan akan menggunakan gonopodiumnya. Kemudian ia juga akan mengaitkan sejenis kail agar di masa fertilisasi mereka akan tetap dekat. Pembuahan pun akan berpotensi berhasil. Ikan betina sendiri bisa mulai reproduktif di usia 6 bulan. Sementara yang jantan baru aktif di usia 12 bulan. Jika keadaannya nyaman bagi ikan, mereka akan produktif dengan sendirinya. Ikan betina akan membawa telur tersebut selama 35-45 hari. Sebenarnya cukup sulit untuk mendeteksi apakah moli sedang hamil, apalagi spesies moli balon. Kita harus peka terhadap perutnya yang tampak membesar. Perilaku ikan betina pun sedikit berubah. Mereka akan secara terus-menerus mencari beberapa sudut gelap untuk berlindung. Setelah ikan moli hamil atau mau beranak seperti itu, pilihlah lokasi kolam atau lokasi wadahnya itu di tempat yang jarang lalu lalang orang. Jadi tempatnya itu hening, tempatnya itu sangat nyaman. Kalau ada moli hamil, kalau bisa itu jangan diuwek-uwek atau dipegang-pegang, wadahnya digetar-getar seperti itu. Nanti akan menimbulkan si indukan itu stres. Kalau stres, mengembalikan normalnya itu sangat sulit, seperti itu. Pemisahan burayak. Oh ya, setelah indukan moli melahirkan atau anakan atau burayak moli dilahirkan oleh indukan, itu cara pemisahnya gini. Setiap hari, kalau massal itu gini, setiap hari sebelum jam 7 siang, ikan burayaknya itu kan bergerombol di pojok-pojokan kolam. Itu dipisahkan memakai serok yang seroknya itu kainnya halus. Seperti itu, lubangnya kecil-kecil. Nanti dipisahkan di kolam penampungan si burayak. Seperti itu. Kenapa kok sebelum jam 7 harus dipisahkan? Karena kalau sudah ada paparan sinar matahari, ikan itu pergi ke dasar kolam gitu, sehingga tidak kelihatan si burayak. Tapi kalau sebelum jam 7, ikan burayaknya itu di permukaan air. Setelah ikan moli melahirkan burayak, maka harus segera dipisahkan agar burayak tersebut tidak dimakan induknya. Nah, pada tahap ini, ikan moli kecil tidak perlu diberi makan hingga 3-4 hari, karena mereka masih membawa nutrisi ekstra. Setelah masa itu berakhir, barulah beri makan yang bernutrisi. Jika ingin ikan moli kita menjadi sehat dan gemuk, maka cobalah menambahkan makanan beku dalam menu ikan molimu. Makanan ini meliputi artemia, cacing darah, dan dapnia. Makanan ini banyak berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangannya. Karena moli adalah ikan kolam yang saat aktif, mereka membutuhkan banyak makanan. Kita harus memberi mereka makan sekitar 2-3 kali dalam sehari. Tapi jangan berlebihan porsinya, karena itu akan mengotori kolam dan membuat ikan menjadi tidak sehat. Moli yang sudah dewasa bisa diberi makan cacing pipih. Kita bisa menemukan dan membeli cacing pipih di pasar atau di kolam ikan. Memberi makan berlebihan menyebabkan moli menghasilkan banyak kotoran lebih dari yang kamu buang saat melakukan penggantian air. Dengan akumulasi produk kotoran dan kadar oksigen menurun, ikan menjadi sakit dan akhirnya mati. Jadi jangan banyak-banyak ya memberikan makan ikan moli ini.
Pemeliharaan lingkungan. Yang terakhir tentu saja untuk membesarkan burayak ini kita harus selalu memperhatikan lingkungan tempat hidupnya. Kemudian ikan moli membutuhkan suhu air yang lebih hangat dari biasanya. Moli hidup baik dalam suhu di kisaran 23 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Meski begitu, perubahan suhu mendadak tidak bisa ditoleransi dengan baik dan harus segera dihindari. Heater adalah cara ampuh untuk menghindari lonjakan atau penurunan suhu air. Lingkungan yang baik tentunya akan menghindarkan penyakit, sehingga ikan moli ini bisa dipanen dengan kualitas yang baik pula. Bagaimana sahabat, mudah sekali bukan mengembangbiakan ikan moli secara massal? Share pengalamanmu di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.